Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu penghujung bulan November ini lagi, kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya, dan sesungguhnya kita berbahagia karena perkenanan Tuhan untuk kita mendengarkan firman-Nya. Baik, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di hari ini, terambil dari Injil Lukas pasal 16. Ayatnya yang ke-13, satu ayat saja sebagai dasar kita melihat konsep-konsep yang kuat bagi diri kita. Injil Lukas pasal 16 ayat 13 bunyinya demikian. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam firman Tuhan yang kita telah dengar, baca hari ini, kita ada di bawah sebuah sorotan tema, membangun fokus. Ya, saudara, kehidupan di dunia ini begitu ragam, ya, begitu banyak varian-varian yang dibukakan kepada setiap orang yang bisa dengan bebas memilih. Namun saudara-saudara, kita harus masuk kepada sebuah wilayah yang disebut wilayah memilih. Fokus. Fokus saudara-saudara menjadi tren kehidupan saat ini saudara-saudara. Fokus itu sekarang telah menjadi sesuatu yang sangat-sangat memberikan ketegasan kepada setiap orang. Jadi kalau fokus itu seseorang dapat memilih atau memegangnya, maka dia sesungguhnya sedang ada di dalam posisi yang kuat. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, atau firman yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 16. Di sini mau Tuhan memberikan kepada kita, umatnya, umat manusia di muka bumi terlebih umum, bagaimana membangun fokus kehidupan. Dikatakan di dalam ayat ini, sebuah penjelasan umum. Dikatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Perhatikan saudara-saudara. Sebuah realita. Memang hamba tidak bisa melayani dua tuannya yang berbeda. Dia akan fokus kepada tuan yang satu. Sekalipun ada dua tuan di dunia ini yang mau menawarkan sebuah kerja. Ya. Seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan yang berbeda. Sudah jelas, ini membuka wawasan pikiran kita bahwa kita tidak boleh berada di dalam dua sisi yang berbeda. Kita harus bisa memilih di mana letak kita berdiri dan menjadi fokus. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan ayat ini berkata hamba. Hamba adalah sebuah profesi seorang yang bekerja berdasarkan pengabdian. Saudara-saudara, kalau kita melihat pengertian mengabdi, itu berarti dia itu tidak memikirkan berapa upahnya. Tetapi dia memikirkan bagaimana pekerjaannya itu selesai. Nah ini saudara-saudara, kita membangun fokus itu dari sebuah profesi hamba. Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa setiap orang di muka bumi ini adalah hamba. Ya, kalau kita mau melihat karakteristik hamba, maka kita memperhatikan seorang yang disebut hamba tadi, dia bekerja bukan mendahulukan upah, tapi mendahulukan tanggung jawab. Ini perhatikan saudara-saudara. Ajaran iman kepada manusia. Iman mengajarkan setiap orang yang mau mengabdi atau bekerja
Dia mengutamakan tanggung jawab. Nah, jadi setiap kebenaran itu berhubungan dengan tanggung jawab. Jadi kalau orang bekerja berdasarkan tanggung jawab, berarti dia bekerja berdasarkan kebenaran. Nah, inilah yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi mengabdi itu kita memperhatikan, mengutamakan, mengedepankan tanggung jawab. Apa yang ditanggung jawabkan kepada kita setiap orang, saudara-saudara. Pekerjaan saudara di bidang medis, tanggung jawabmu di bidang medis. Pekerjaanmu di bidang keamanan, tanggung jawabmu di bidang keamanan. Pekerjaanmu di bidang pertanian, tanggung jawabmu di bidang pertanian. Itu maksudnya, saudara-saudara. Jadi membangun fokus ialah membangun tanggung jawab. Jadi saudara-saudara, perhatikan. Di dunia ini begitu banyak tantangan-tantangan kepada manusia. Sehingga banyak orang terpelecok dan melarikan diri dari tanggung jawab. Lalu dia hanya mengutamakan upah. Tidak bekerja tetapi menuntut upah. Nah, inilah saudara-saudara. Itu namanya beralih dari fokus. Meninggalkan fokus. Jadi ini saudara-saudara, sebuah negara maju, seseorang pribadi bisa maju dalam profesinya kalau dia mengutamakan tanggung jawab. Dia akan semakin diangkat. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kamu bukan jadi ekor tetapi menjadi pemimpin bila kamu takut akan Tuhan. Bila kamu mengikuti ajaran Tuhan, kamu diangkat Tuhan menjadi pemimpin. Artinya apa, saudara-saudara? Orang yang mengikuti ajaran Tuhan, dia selalu mengutamakan tanggung jawab. Nah, itu akhirnya dia maju dan bertumbuh dan akhirnya menjadi seorang pemimpin. Inilah saudara-saudara bagaimana kita melihat rahasia-rahasia seseorang menjadi seorang pemimpin. Kalau dia beranjak dari tanggung jawab. Tidak semua orang bisa gampang menjadi pemimpin, saudara-saudara. Kalau menjadi pemimpin itu dasar karakteristiknya adalah tanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas pekerjaan atau beban yang diberikan kepadanya. Karena dia sudah terbiasa dengan sebuah tanggung jawab kecil. Akhirnya ditambahkan lagi tanggung jawab yang sedang. Akhirnya ditambahkan lagi menjadi besar dan sangat besar. Nah, saudara-saudara, menjadi pemimpin mulai dari yang kecil, sedang, besar dan lebih besar. Itu berarti dia mampu mengerjakan setiap beban-beban yang dipercayakan kepadanya. Setiap tugas-tugas. Itulah sebabnya itu disebut karakteristik hamba. Doulos. Doulos adalah istilah memang benar-benar yang kalau kita kenal di era Yunani. Seorang hamba dia hanya bekerja menurut apa yang sudah dipercayakan kepada dia. Sebelum pekerjaannya selesai dia tidak akan meninggalkan pekerjaan itu. Dan dia tidak bisa menuntut upah. Kalau pekerjaannya belum selesai. Dia tidak bisa berkata, Tuhan mana upahku. Nah, beginilah karakteristik seorang yang fokus. Mengabdi. Kata mengabdi itu membuat orang mengerti bagaimana mengarahkan diri kepada fokus. Nah, jadi kalau kita melihat dunia modern sekarang ini memang tidak ada istilah hamba. Tapi ada istilah fokus. Bagaimana kita mau mengembangkan sebuah profesi kita supaya kita benar-benar disebut fokus. Maka kita bertitik tolak dari sebuah karakteristik seorang hamba. Saya sudah sampaikan tadi. Hamba itu sifatnya bekerja bertanggung jawab sampai pekerjaan yang dipercayakan kepadanya selesai. Baru dia menuntut upah. Inilah yang disebut kebenaran. Kalau dia sudah terbiasa bertanggung jawab, maka tuannya akan mengangkat dia kepada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, demikian saudara-saudara. Dan inilah sebuah pengajaran Tuhan Yesus kepada setiap orang di muka bumi. Kalau kamu mau ingin berhasil, perhatikan prinsip ini. Prinsip fokus, prinsip mengabdi. Saudara berbisnis, apalagi. Kalau saudara berbisnis, prinsip mengabdi itu justru itu lebih utama. Karena itu mengabdi untuk dirimu sendiri.
di dalam dunia bisnis. Apatah lagi kalau kamu katakanlah di instansi pemerintah, kamu mengabdi kepada negara dan bangsa. Itu mengabdi. Jadi kalau kamu belum menyelesaikan sebuah pekerjaan lalu kamu sudah rutin setiap bulan menerima upah. Ini saudara-saudara, sebuah kerugian dan tidak fokus, dan itu membuat sebuah kondisi negara mengalami krisis. Kalau bentuk setiap aparat negara, aparat atau setiap ASN, aparatur sipil negara, hanya lapor masuk kantor, tapi tidak bertanggung jawab setiap pekerjaan dan tidak selesai dalam 1 bulan lalu dia menerima gaji. Bayangkan saudara-saudara, kerugian-kerugian apa yang terlihat di tengah sebuah bangsa yang modelnya seperti itu. Ini dalam wawasan yang begitu luas. Kalau kita bertitik tolak dari yang kecil dalam setiap pribadi seseorang. Mungkin dia seorang mahasiswa. Kalau dia tidak bertanggung jawab dalam masa dia berkuliah, maka dia tidak akan selesai pada waktunya. Bisa saja dia drop out. Tidak bisa menyelesaikan perkuliahannya. Karena dia tidak fokus. Dia tidak mengabdi. Saudara. Jadi ini saudara-saudara, prinsip-prinsip membangun fokus itu berasaskan pada prinsip mengabdi. Saudara-saudara, apatah lagi ruang pelayanan seorang hamba Tuhan. Dia benar-benar mengabdi. Dia menyelesaikan pekerjaan, nanti upahnya di sorga. Baru Tuhan memberikan dia upah. Ini upahmu karena kamu benar-benar telah menyelesaikannya. Jadi upah seorang hamba Tuhan bukanlah rupiah atau dolar di dunia ini. Seorang hamba Tuhan, dia upahnya adalah mahkota dari Tuhan. Maka seorang hamba Tuhan tidak wajar, tidak pantas mengejar upah dalam bentuk uang di bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan begini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi orang-orang yang bekerja di lembaga kerohanian, lembaga-lembaga di mana mengajarkan hal-hal kebenaran moral, dia tidak pantas menerima sebuah upah dalam bentuk uang. Saudara, perhatikan baik-baik. Dunia ini semakin diwarnai dengan uang. Kita butuh uang memang untuk kehidupan kita di bumi ini. Tetapi itu bukanlah menjadi fokus di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Membangun bagaimana karakteristik moral manusia di bumi. Setiap orang supaya berperilaku baik di bumi ini. Itu tidak bisa mengukur upah itu dalam bentuk uang. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengabdi kepada Allah hanya benar-benar murni menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Allah. Pekerjaan-pekerjaan Allah ialah membawa orang kepada kebenaran. Mengajarkan firman dengan benar. Sehingga orang mengerti ajaran-ajaran kebenaran Tuhan. Itulah mengabdi kepada Allah. Maka di sini membangun fokus. Hidup orang membangun iman. Demikian halnya. Iman itu tidak bisa dibayar atau dirupakan dalam bentuk uang. Saudara ketika membangun iman saudara. Itu saudara harus fokus. Mengabdi bagaimana saudara ini bisa mendapatkan sebuah iman. Saudara, dunia sekarang ini terus berjalan. Generasi lepas generasi. Dan dalam pengamatan saya melihat semakin menurun generasi ke sini, semakin generasi saat ini, mereka ada jauh daripada mengabdi untuk mendapatkan iman. Mereka menganggap mengabdi untuk mendapatkan iman bagi dirinya sendiri itu tidak ekonomis. Tidak dalam bentuk bisa melihat upah. Mereka selalu mengejar uang, uang, dan uang. Dan iman itu seringkali tidak ada harganya. Apa yang terjadi saudara-saudara?
Ketika manusia fokus kepada hanya uang, 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 banyak yang stres. Karena ketika mereka mencari uang tidak menemukannya. Mereka tidak mendapatkan uang yang mereka inginkan. Stres. Ini saudara-saudara, kehidupan kita ini kita harus tahu bahwa fokus yang harus kita bangun dalam diri kita. Kita harus mengedepankan moral cinta Tuhan. Cinta Tuhan ini kalau tidak ada dalam diri seseorang, maka fokus yang dia bangun itu sebenarnya rapuh dan gampang goyah. Datang musim berganti, zaman berganti, era berubah, dia juga goyah. Jadi, apa yang Tuhan mau bukakan kepada kita untuk membangun fokus, saudara-saudara? Membangun fokus ya dalam diri kita bahwa Tuhan diutamakan. Perhatikan hukum Tuhan yang Tuhan katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasihilah sesamamu. Jadi fokus ini sebenarnya bagaimana kita manusia ini mengutamakan Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Maka Tuhan akan menambahkan yang lain. Tapi kalau kita fokus lebih dahulu kepada mamon, maka kita ketinggalan, kita kehilangan semua harta surgawi. Ini saudara-saudara. Itulah sebabnya di dalam fokus ini tidak boleh ada bersamaan antara Allah dan mamon. Mamon ini uang, Allah ini adalah pribadi pencipta, dia adalah Tuhan. Maka kalau kamu mau mengabdi sebenarnya dahulu kepada Allah dulu. Tidak boleh bersamaan. Maka kalau kita melihat bahwa kalau kita mengabdi kepada Allah dulu, maka yang akan ditambahkan kepada kita adalah kehidupan di dunia ini yang di dalamnya ada uang. Jadi uang itu adalah tambahan, bukan tempat pengabdian. Tempat kita mengabdi adalah Allah. Uang tidaklah menjadi tempat untuk kita mengabdi. Itu akan datang dengan sendirinya berdasarkan kebutuhan. Maka kalau kita memperhatikan, kalau dunia sekarang ini ternyata telah terbalik. Banyak orang yang mengabdi kepada uang. Perhatikan di ayat seterusnya ayat 14. Ini dikatakan ayat ini bunyinya saya bacakan ayat ini. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Hamba-hamba uang artinya orang yang mengabdi kepada uang. Artinya apa? Mereka hanya mengedepankan uang-uang saja menjadi ukuran hidup mereka. Uang yang dikejar bukan mengasihi Tuhan. Jadi berbeda saudara-saudara. Kalau kita melihat bagaimana mengabdi kepada Allah dengan mengabdi kepada Tuhan itu berbeda. Kalau orang mengabdi kepada uang, contoh begini ya. Dia berusaha supaya dia mendapatkan sebanyak-banyaknya uang. Entah cara-cara apa saja. Akhirnya muncul tipu-tipu. Dia korupsi demi untuk dapat uang. Itu hamba uang namanya. Mengabdi kepada uang. Demi mendapat uang segala cara. Kejahatan, penipuan, pembunuhan. Itu dilakukan. Demi mendapat uang. Ini disebut hamba uang. Mengabdi kepada uang. Mamon yang disebutkan mamon. Ini saudara-saudara. Kita mau melihat fokus. Makanya kalau kita melihat fokus ini berarti kita sudah bisa membedakan. Kalau kita bekerja berdasarkan tanggung jawab, maka uang itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita bekerja mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan menambahkan apa yang kita butuhkan di dunia ini. Maka ini saudara-saudaraku yang terkasih. Kita perhatikan bahwa mengabdi, hidup kita ini di dunia ini diisi oleh apa yang disebut mengabdi. Kita memakai istilah mengabdi secara umum. Ketika saudara bangun tidur, pengabdian itu sudah mulai saudara kerjakan. Contoh, kalau saudara tidak mengurus diri saudara, mengabdi kepada diri saudara, siapa yang mau mengabdi? Apalagi kalau saudara sudah dewasa. Kalau anak kecil dia masih ditolong oleh ibunya. Ketika saudara sudah dewasa, saudara tidak mengabdi kepada diri saudara. Contoh, mulai bangun tidur, tidak gosok gigi.
tidak mandi, tidak makan. Apa yang terjadi terhadap saudara? Bila saudara tidak mengabdi kepada diri saudara dulu, belum kepada orang lain. Demikian. Jadi mengabdi itu adalah pekerjaan seorang yang bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tidak mungkin lagi saudara yang sudah dewasa di selalu diingatkan oleh orang tua, ayo makan, ayo mandi, ayo sikat gigi. Kan tidak mungkin. Jadi ini saudara-saudara ya, perhatikan saudara-saudara. Jadi janganlah kita melupakan tanggung jawab. Itu pengabdian. Tanggung jawab saudara yang sederhana itu untuk diri sendiri. Apatah lagi dalam dunia pekerjaan-pekerjaan yang nanti besok saudara di situ mendapatkan makanan dan kehidupan. Diberi tanggung jawab sebuah pekerjaan. Supaya pekerjaan itu bagaimana selesai. Itu harus benar-benar selesai. Target-target yang sudah ditetapkan benar-benar harus selesai sebelum saudara mendapat upah. Jadi saudara harus berprinsip, saya tidak mau menerima upah sebelum tanggung jawab saya selesai. Ini saudara-saudara orang yang bertanggung jawab sebenarnya seperti itu. Dia tidak memanipulasi semua, oh sudah selesai padahal belum. Jadi ini membangun fokus, modelnya harus seperti ini. Berperilaku sebagai seorang hamba. Ya, ini saudara-saudara penting. Jadi sekarang ini kita harus memperhatikan jangan sampai di dalam pikiran kita tercemar bagaimana hal-hal yang tidak benar masuk dalam hidup kita. Maka ini saudara-saudara, dengan ayat ini kita akan memulai hidup kita dengan dasar-dasar yang benar. Bahwa tanggung jawab merupakan hal yang utama dalam hidup saudara. Itu adalah membangun profesi, membangun fokus. Jadi hidup saudara akan diberkati Tuhan jika saudara memulai dengan cara hidup bertanggung jawab terhadap diri saudara dulu. Ya, saudara tidak akan sakit-sakitan kalau saudara memang bertanggung jawab terhadap diri saudara. Tidak sembrono, tidak hidup di pinggir-pinggir jalan duduk sampai tengah-tengah malam. Saudara tidak bertanggung jawab, akan sakit. Saudara, bertanggung jawab itu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan utama di dalam kehidupan itu. Jadi inilah yang kita harus perhatikan saudara-saudara. Belajar dari firman Tuhan. Belajar membangun fokus diri saudara. Sehingga saudara berkenan kepada Tuhan. Saudara hidup bahagia. Saudara hidup dalam kesuksesan itu sendiri. Jadi saudara jangan iri kalau ada orang lain sukses, saudara tidak sukses. Itu pertanda saudara tidak fokus. Jangan berpikir bahwa saya tidak sukses karena apa? Contoh, mungkin ada orang yang merebut kesempatan saudara. Walaupun itu ada, tapi itu bukan satu-satunya. Bisa saja saudara tidak fokus di dalam sebuah kesempatan bagaimana sukses. Jadi bertanggung jawab dulu. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dulu. Baru kepada pekerjaan-pekerjaan orang lain yang dipercayakan kepada saudara. Jadi ini saudara-saudara yang terkasih. Baiklah kita mau mengerti. Melihat hidup ini ada tanggung jawab sebagai pokok utama di dalam hidup kita ini. Jadi maka di sini disebut membangun fokus ialah membangun tanggung jawab di dalam diri kita. Biarlah kita hari ini mendapatkan hikmat supaya kita hidup berbahagia di hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.